Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita senantiasa memelihara komunikasi dan relasi yang baik kepada Tuhan dengan selalu mendengarkan firman-Nya. Pada hari ini kita disapa dengan renungan pada Jumat 12 Desember 2025 yang diambil dari Mazmur 91 ayat 4, dan kita mendengarkan yang dibacakan oleh salah seorang remaja anggota jemaat kita. Nats Renungan Harian Jumat 12 Desember 2025 diambil dari Mazmur 91 ayat 4. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Dalam bahasa Batak Tidok, saya ulasonna dohot habongana jala marhapurusan natoru nihatir nai doho tau lombu-lombu dohot pangundingan do hasitongan nai. Amin. Terima kasih atas bacaannya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, memahami kitab Mazmur pasal 91 ini, para ahli menjelaskan sering dianggap sebagai mazmur hikmat dan kepercayaan yang menegaskan perlindungan ilahi bagi mereka yang menaruh kepercayaan penuh kepada Allah. Meskipun kita tidak melihat penulis kitab ini dicantumkan secara jelas, namun dalam pemahaman orang-orang Yahudi menghubungkannya dengan Musa, dikaitkan seperti dengan Mazmur 90, mengingat Mazmur ini berbicara tentang perlindungan di padang gurun. Memang para penafsir lainnya juga melihat Mazmur ini tulis pada masa-masa sulit atas ancaman seperti ancaman penyakit, perang, atau bahaya lainnya. Dan bila kita melihat lebih dalam lagi, Mazmur ini berbicara tentang tinggal di dalam lindungan yang maha tinggi di awal dari ayat 1. Ayat 4 ini memperluas gambaran perlindungan tersebut dengan menggunakan metafora yang kuat. Secara umum, Mazmur 91 ini adalah jaminan atau memberi jaminan bagi orang percaya yang intim dengan Allah di tengah-tengah bahaya atau malapetaka yang mengancam hidup mereka. Bagi umat Israel, Mazmur 91 ayat 4 ini memiliki maksud dan tujuan yang sangat praktis dan begitu teologis, yang digambarkan sebagai metafora perlindungan, yaitu kepak atau sayap burung. Ini menggambarkan Allah sebagai induk burung, seperti elang atau ayam misalnya, yang menghangatkan, yang memelihara dan melindungi anak-anaknya yang tidak berdaya dari berbagai ancaman, seperti boleh kita lihat dalam kitab Ulangan pasal 32 ayat 11 dan 12 atau dalam Yesaya 31 ayat 5. Ini
memberikan citra kelembutan, kedekatan, dan perawatan yang penuh kasih dalam menghadapi bahaya di padang gurun atau saat berhadapan dengan ancaman musuh. Gambaran lain juga bisa kita lihat sebagai perisai dan pagar tembok atau baju zirah. Ini menggambarkan perlindungan Allah yang militer atau benteng pertahanan. Perisai adalah perisai yang dipergunakan melindungi seluruh tubuh di saat berperang. Dan pagar tembok diterjemahkan sebagai perisai kecil adalah perisai yang dipakai sebagai baju zirah. Ini meyakinkan umat Allah menyediakan perlindungan total, melindungi dari berbagai bahaya yang terlihat hingga bahaya yang tidak terlihat atau yang datang dengan tiba-tiba. Di sanalah umat Israel mempercayai Tuhan memberikan perlindungan bagi mereka secara utuh. Tentunya nats ini mau memberi keyakinan di tengah ketakutan atas ancaman penyakit atau perang dan malapetaka lainnya, bahwa Tuhan bertindak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Di sisi lain juga kita melihat dengan gambaran ini mau menekankan bahwa kesetiaan Allah adalah sumber perlindungan yang sesungguhnya, bukan kekuatan fisik atau benteng buatan manusia. Kesetiaannya adalah jaminan bahwa janji-janji perlindungannya akan dipenuhi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagi orang percaya dalam hal ini kita sebagai orang Kristen, Mazmur 91 ayat 4 tetap relevan dan diperkaya dengan pemahaman akan tindakan Kristus yang sudah nyata dalam pengalaman umat Kristen. Hal ini bisa kita melihat metafora induk burung ini juga dipakai oleh Yesus ketika meratapi Yerusalem. Mungkin boleh kita baca dalam Matius 23 ayat 37, menunjukkan kerinduannya untuk mengumpulkan dan melindungi umatnya. Perlindungan ilahi kini berpusat pada hubungan melalui Kristus atau dalam komunikasi relasi kita setiap pribadi atau komunal atau gereja secara menyeluruh, kita mendapat perlindungan di dalam Kristus. Ayat ini juga mau kita pahami tidak hanya menjanjikan kebebasan dari semua masalah, tetapi perlindungan di dalam kesusahan. Orang percaya diyakinkan bahwa saat menghadapi panah yang terbang di waktu siang atau penyakit sampar yang berjalan di tengah kegelapan, ayat selanjutnya ayat 56, mereka tidak menghadapinya sendirian, tetapi mereka percaya bersama dengan Allah dalam situasi kondisi yang sedang mereka hadapi. Kalau kita katakan perlindungan itu datang dari Allah atau dari kesetiaan Allah yang menjadikan perisai bagi orang percaya, itu kita temukan di dalam Kristus. Kesetiaan Allah terwujud sepenuhnya. Iman adalah tindakan berlindung di bawah sayapnya, yaitu tetap mempercayai janji-janji Tuhan di dalam Yesus, bahwa Yesus telah memenuhinya. Bagian akhir, kalau boleh kita berikan ada dua kesimpulan sederhana melalui Mazmur 91 ayat 4 ini. Boleh kita katakan adalah janji Alkitabiah yang menggunakan gambar atau metafora yang indah untuk menyatakan bahwa Allah adalah pelindung kita yang penuh kasih dan setia. Ia memberikan tempat perlindungan atau tempat berlindung seperti seekor induk burung atau ayam, dan pertahanan yang kuat seperti perisai atau benteng.
Yang kedua juga kita boleh pahami dasar dari keamanan ini bukanlah kekuatan kita atau peralatan militer yang kita miliki, melainkan kesetiaannya yang tidak pernah gagal. Kita diundang untuk berlindung di bawah naungan kasih-Nya dengan keyakinan yang penuh. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa Surgawi yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan Engkau mengingatkan kami untuk senantiasa bersandar sepenuhnya kepada perlindungan-Mu dalam situasi kapan dan bagaimanapun kami di bumi ini dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu yang memberikan kepastian bagi kami. Hanya Engkaulah yang memberi perlindungan, bukan karena kekuatan kami, tetapi oleh karena kesetiaan-Mu. Engkau memenuhi semua janji-janji-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa padamu Tuhan. Amin.